Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Bapak Imam di channel Piknik Akademik. Selalu update informasi, upgrade diri, dan add relasi. Hidup banyak sekali, jadikanlah yang berarti. Oke, Academic Society, kita akan bahas kelanjutannya. Kesuksesan pekerjaan seseorang dipengaruhi oleh kecerdasan era milenial. Nah, kalau video yang sebelumnya adalah era kolonial, sekarang adalah era milenial. Ya, karena sekarang ini adalah era milenial, era informasi, era teknologi, dan era serba cepat. Dia yang mempunyai kemampuan, maka dia yang akan memenangkan. Sekali lagi, dia yang memiliki kemampuan, maka dia yang akan memenangkan. Oke, ini 9 kecerdasan kontekstual. Nah, yang pertama adalah emosional, spiritual, intelligence. Nah, apa ini? Yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan untuk mengatur dirinya, dan juga kecerdasan di dalam hal spiritual. Nah, kalau kita mempunyai kecerdasan emosional spiritual ini, maka kita akan menjadi orang yang akan lebih menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai yang lainnya. Kita akan lebih mementingkan yang namanya diri kita, dan juga kita juga akan memikirkan agama yang kita anut. Sehingga apa-apa yang kita lakukan, kita akan mempunyai dua pondasi dasar. Bagaimana menjadi diri yang baik, dan juga bagaimana menjadi pribadi yang baik secara religi. Nah, ini sekarang ini susah orang-orang yang mempunyai kemampuan emosional spiritual ini. Apabila kalian termasuk di dalamnya, mempunyai kecerdasan emosional spiritual ini, maka kalian adalah orang yang hebat. Nah, kira-kira pekerjaannya apa orang-orang yang emosional spiritual ini? Nah, salah satu adalah dia adalah penceramah atau ustadzah. Nah, kalian memiliki kemampuan ini enggak? Nah, oh, saya nggak punya kemampuan ini. Oke, kita kembali atau kita teruskan yang kedua. Yang kedua adalah kecerdasan sosial ecological intelligence, yaitu kecerdasan sosial, kecerdasan kita berinteraksi, kecerdasan kita berkomunikasi dengan sesama, dan juga kecerdasan kita menjaga lingkungan. Nah, sekarang ini lingkungan juga agak atau mungkin rawan ya, rawan bencana. Bagaimana kita bisa memeliharanya? Nah, dengan kemampuan kecerdasan sosial ekologikal ini, kita akan mampu untuk menjaga lingkungan, kita juga akan mampu untuk berinteraksi, kita berkawan dengan sesama, dengan orang lain. Kira-kira kalian mampu nggak? Kalau kalian mampu, berarti kalian dibutuhkan dunia saat ini. Oh, ternyata saya tidak mampu, atau saya merasa ini bukan kecerdasan saya. Oke, coba kecerdasan yang lain. Kecerdasan yang lain adalah art and culture, berkaitan dengan seni dan budaya. Nah, ini perlu kita pahami atau perlu kita ketahui bahwa yang namanya seni dan budaya, semakin perkembangan zaman ini semakin maju, seni dan budaya itu akan semakin tergerus atau hilang. Maka kita sebagai penerus budaya, kita harus bisa melestarikannya. Nah, ini akan dibutuhkan di dunia saat ini. Nah, kira-kira kalian mampu apa enggak? Kalian kira-kira
bisa atau tidak dibutuhkan oleh dunia saat ini. Nah, selanjutnya. Nah, kalau kalian merasa tidak mempunyai kecerdasan seni dan culture, maka kalian harus memikirkan, kira-kira kalian memiliki kemampuan di dalam kinesthetic intelligence atau tidak. Nah, kinestetik ini berkaitan dengan kemampuan gerak, atau bisa dikatakan ini adalah kemampuan dalam hal sport atau olahragawan. Bodi kalian kuat, fisik kalian kuat apa tidak? Postur tubuh kalian kuat apa tinggi atau sedang atau pendek? Nah, ini juga harus dipikirkan. Kalau kalian mempunyai kemampuan atau suka di dalam kinestetik, olahraga, maka kalian harus kembangkan. Banyak sekarang atlet-atlet yang bermunculan, misalnya di dalam olahraga, sepak bola, badminton. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Oke, kalau misalnya kinestetik merasa bukan kecerdasan saya, atau saya tidak memiliki kecerdasan di kinestetik, coba kita beralih ke intellectual intelligence, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Orang-orang yang intelek, akademisi. Nah, kira-kira kalian mempunyai kemampuan di dalam hal intelektual atau tidak? Nah, intelektual ini berkaitan dengan bisa dikatakan ilmuwan, pakar, orang-orang yang berkompetensi dalam suatu hal. Nah, maka juga kita harus memikirkan kira-kira apa kemampuan saya. Nah, kira-kira intelektual kecerdasannya. Nah, kalau bukan, coba kita beralih ke teknologi intelligence. Nah, sekarang ini adalah zamannya teknologi. Kita harus mempunyai kemampuan dalam hal teknologi atau literasi teknologi. Kita harus mempunyai kecerdasan dalam teknologi. Kita harus mempunyai literasi di dalam hal teknologi. Nah, teknologi sekarang ini di dalam satu genggaman kalian bisa menghebohkan dunia, kalian bisa mengguncang dunia dengan satu genggaman. Nah, teknologi apa itu? Ya, teknologi gadget atau teknologi HP. Kalau kalian mempunyai kemampuan, mempunyai kecerdasan dalam hal teknologi, atau kalian mampu membuat yang namanya teknologi yang terbaru, nah, itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Atau paling tidak minimal kalian mampu mengoperasionalkan, kalian mampu menggunakan teknologi untuk kehidupan kalian yang lebih baik lagi, untuk memudahkan urusan-urusan atau pekerjaan-pekerjaan kalian. Oke, selanjutnya, kalau merasa teknologi tidak mumpuni, sekarang ada political intelligence atau kecerdasan dalam hal politik. Nah, kecerdasan dalam hal politik ini, yang namanya politik. Nah, politik itu adalah kemampuan seseorang dalam memikirkan atau juga mensinkronkan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kira-kira solusinya bisa ditemukan, yang kira-kira bisa mengatasi sebuah masalah, yang kira-kira bisa memudahkan sesuatu hal. Nah, ini yang namanya politik ya. Politik itu sebenarnya baik, akan tetapi kalau ada orang-orang yang menganggap politik itu tidak baik. Nah, politik itu adalah baik. Yang tidak baik adalah caranya. Oke, selanjutnya kalau merasa
saya bukan orang politik, saya nggak senang politik. Ada lagi kecerdasan economic intelligence, yaitu kecerdasan dalam hal ekonomi, dalam hal mengelola keuangan. Nah, ini yang dibutuhkan. Sekarang ini banyak orang yang mungkin suka menghambur-hamburkan uang atau suka foya-foya, suka kehidupan boros. Nah, sehingga dia di dalam kehidupannya tidak mengedepankan masa depannya, tidak memikirkan masa depannya, sehingga dia tidak mempunyai tabungan, dia tidak mempunyai investasi. Nah, ini sebaik-baiknya manusia adalah yang mempunyai investasi. Nah, investasi jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Nah, ini yang juga harus dipikirkan. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan atau mempunyai kecerdasan, 9 kecerdasan ini yang dinamakan 9 kecerdasan kontekstual, dimungkinkan kalian hidupnya akan lebih sejahtera, kalian hidupnya akan lebih baik, dan kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Nah, untuk itu ini yang perlu kita pikirkan, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi kepada diri kita diskusikan kepada orang lain, kepada teman-teman kita, agar apa? Agar hidup kita lebih berkualitas lagi, agar hidup kita lebih baik lagi. Oke, ini yang bisa kita pelajari pada materi kesuksesan pekerjaan seseorang dipengaruhi oleh kecerdasan di era milenial. Apapun pekerjaan kalian, kalau kalian memikirkan kecerdasan yang ada di dalam diri kalian, nah sekali lagi kecerdasan itu ada 2. Kecerdasan bisa diperoleh dari try and error, atau kecerdasan itu kita bisa mengetahuinya melalui mencoba dan mengulangi. Nah, seperti yang saya sampaikan video sebelumnya. Dan yang kedua, kecerdasan itu bisa diketahui melalui alat tes yang namanya sidik jari. Nah, tetapi ini adalah kecerdasan era milenial, ini belum ada tes sidik jarinya. Oke, itu teman-teman yang bisa kita diskusikan. Apabila ada komentar, silahkan di chat di kolom komentar, kita diskusikan bersama-sama. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu update informasi, update diri, dan add relasi. Karena apa? Karena hidup hanya sekali, jadikanlah yang berarti.